Adakah benar Jordi Amat, Shandy Walsh dan Shenny Patinama akan bermain dengan timnas Indonesia di Piala AFF bulan depan, bulan Desember ini? Ayo kita simak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, insya Allah pada hari ini saya mendoakan kalian supaya sehat selalu, sentiasa murahkan rezeki kalian dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, berjaya maju dunia akhirat dan akhirnya dapat mengembangkan bisnis dan memajukan keluarga kalian. Oke guys, hari ini kita react satu video ya. Nah, yang saya tertarik dengan kehadiran Jordi Amat, Shandy Walsh dan Shenny Patinama dalam kejuaraan Piala AFF. Adakah ini benar telah selesai semuanya ya? Dan kita ingin melihat benarkah pemain-pemain ini juga akan menguatkan Indonesia dalam Piala Asia tahun hadapan ini. Jom kita saksikan video ini. Saya pun kurang pasti dengan keadaan sebenar yang berlaku terkait dengan proses naturalisasi ini, sama ada benar-benar sudah selesai ataupun masih lagi dalam proses. Jadi channel ini daripada Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya sekali untuk membantu channel ini lebih maju ke hadapan dan memberikan info-info yang terkini terkait dengan sepak bola di Indonesia. Oke. Judulnya ialah Sejarah Baru Timnas. 3 pemain naturalisasi dibuat di Piala AFF 2022. Iwan Bule beri bocoran baru. Penasaran dengan tajuk ini guys? Ayo kita simak video ini. Singkirkan klub besar Inggris, Elkan Bagot kembali cetak sejarah. Wah, ini yang saya buat video sebelum ini. Singkirkan klub Inggris, Elkan Bagot kembali cetak sejarah ya. Pasukan Gilingan FC ini kan berjaya mengalahkan Brentford melalui sepakan penalti untuk masuk 16 babak besar. Bek andalan timnas Indonesia Elkan Bagot sukses membuat kejutan usai membawa Gillingham FC menyingkirkan Brentford dalam lanjutan Carabao Cup musim ini. Dipercaya tampil penuh, Elkan Bagot membuat klub Premier League tersebut harus menanggung malu kalah dengan klub kasta ketiga Liga Inggris. Pada pertandingan tersebut, Gillingham meraih kemenangan lewat drama adu penalti dengan skor 6-5. Setelah skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir. Kemenangan yang diraih Gillingham membuat Bagot kembali mencetak sejarah. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi pemain pertama asal Indonesia yang bisa membawa timnya lolos ke babak 16 besar Piala Liga Inggris. Sebelum itu, Bagot sudah mengukir sejarah lainnya. Pemain yang dipinjam dari Ipswich Town itu jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Piala Liga Inggris dan Piala FA. Tentu capaian tersebut sangat membanggakan bagi pecinta sepak bola tanah air. Di tengah talenta lokal yang harus berhenti bermain sepak bola lantaran adanya pemberhentian Liga Indonesia, pemain keturunan mulai menunjukkan kualitasnya di Eropa. Iya, tapi dia ini di tim asalnya nih Ipswich FC, bahkan dia ini dipinjamkan ke Gillingham untuk membantu Gillingham nih melayakkan diri ke Piala Carabao Cup nih kan. Hal tersebut tentu memotivasi para pegawai Garuda untuk berani berkarir di luar negeri. Selain itu, dengan progres signifikan yang dialami Elkan Bagot, bukan tidak mungkin dirinya akan menarik klub-klub besar Inggris nantinya. Pelatih Gillingham sendiri sempat mengakui Elkan Bagot telah menyita perhatian 30 klub asal Inggris. Lantas, kemanakah Elkan Bagot akan berlabuh di musim depan? Mari kita tunggu kejutannya. Peluang untuk Elkan Bagot menampilkan bakatnya. Pemain naturalisasi yang siap tampil di Piala AFF 2022. Pemain naturalisasi ini. Pertama, Mark Klok.
Mudah-mudahanlah selesai Mark Klok semua merupakan pemain urusan ini, kan? naturalisasi yang resmi menjadi WNI sejak 2020. Bersama timnas Indonesia, dia telah mengemas 5 caps dan mencatatkan 2 gol. Mark Klok Gelandang memang Persib bermain Bandung sudah. itu sempat tampil memukau dan berkontribusi dalam kemenangan 3-2 atas Curaçao di FIFA Matchday pada September 2022. Sebelumnya, pemain keturunan Belanda tersebut mampu membawa timnas Indonesia meraih medali perak di SEA Games dan juga membawa pasukan Garuda lolos ke Piala Asia tahun depan. Mengingat penampilan Mark Klok yang cukup Mark apik, Klok. Sintayong diperkirakan masih akan mengandalkannya di Piala AFF 2022 nanti. Oh, ini perlu nih Mark Klok nih. Cantik main. Kedua, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali. Oh, ini. Nama Macam baru. Stefano Lillipali Dengar tentu lagi tidak nama asing nih, lagi Stefano dan nih. telah cukup lama membela timnas Indonesia. Bersama Oh, tim Merah cukup Putih, lama. ia membukukan 27 pertandingan dan mengemas 3 gol. Pemain berusia 32 tahun itu tentu akan menjadi salah satu pemain naturalisasi yang bakal diusung Sintayong di Piala AFF 2022. Pada musim ini, winger Borneo FC itu telah menunjukkan kegemilangannya. Dari 18 penampilan di semua ajang, Stefano Lillipali sukses mencetak 5 gol dan 6 assist. Ketiga, Sandy Ini Sandy Walsh dan Jordi Amat ini yang sebenarnya nanti-nantikan ditunggu-tunggu prosesnya nih. Hai, Pak Jokowi sudah masuk campur urusan ini, mungkin Walsh selesai lah dan kan. Jordi Amat. Baik Sandy Walsh dan Jordi Amat diketahui sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Dia main Keduanya dengan tinggal JDT. menunggu waktu saja untuk resmi menjadi WNI. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh hanya tinggal menunggu untuk disumpah karena telah disetujui oleh DPR RI pada bulan September lalu. Berposisi sebagai pemain belakang, kemampuan Jordi dan Sandy tentu sangat diperlukan bagi timnas Indonesia. Terlebih, keduanya memiliki pengalaman lantaran pernah membela klub-klub top Eropa. Spanyol ini. Izin bergulirnya Liga 1 menggema, Izin Iwan bermain Bule dia satu beri menggema, bocoran. Iwan Bule beri bocoran. Seperti yang diketahui, Liga 1 2022-2023 tengah dihentikan sementara imbas tragedi Kanjuruhan. Setelah ada diskusi antara PSSI, PT Liga Indonesia Baru atau LIB dan 18 klub peserta, dihasilkan sejumlah opsi, yakni pada tanggal 18 dan 25 November serta 2 Desember. Ketum PSSI Muhammad Iriawan menjelaskan federasi hanya bisa menunggu izin melanjutkan kompetisi dan mengikuti sistem yang akan dijalankan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut menyadari kerugian yang terjadi akibat lamanya pemberhentian liga musim ini. Ketum PSSI itu mengatakan banyak orang yang mencari nafkah di sepak bola. Apalagi situasi terus menggantung akan menimbulkan kerugian materi. Para pemain telah mengadu bahwa mereka mengalami kesulitan secara finansial. Sudah Betul owner juga, meeting, teman-teman sepakat mau jalan. Kasihan kalau berhenti. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sepak bola. Kemarin teman-teman dari APPI datang ke kami. Mereka sudah kesulitan meski tetap digaji. Belum lagi karyawan, kitman, UMKM. Mereka betul-betul kesusahan. Apabila nanti liga bergulir lagi, polanya saya mengikuti pemerintah saja. Ucap Iwan. Itulah juga kan guys, kalau diberhentikan bola Liga 1 di Indonesia, banyak yang mencari makan ataupun ekonomi dorang hanya melalui sepak bola itu terhenti juga ya. Itu yang sedihnya. Apapun kita mendoakan semoga nanti dia akan berjalan dengan baik dan lancar selepas ini. Bule. Sementara itu, PT LIB juga sudah membuka komunikasi dengan pemerintah dan kepolisian terkait perizinan untuk lanjutan Liga 1 2022-2023. Pasalnya, kompetisi harus segera selesai pada 16 April 2023 karena ada Piala Dunia U20 2023 yang dimainkan di Indonesia pada bulan Mei tahun depan. Ada Piala Dunia. PT LIB mengklaim sudah ada lampu hijau dari pemerintah dan kepolisian.
Namun, hal itu belum tertuang dalam surat resmi, sehingga diharapkan secepatnya bisa mendapatkan izin sebelum 15 November mendatang. Untuk sistem pertandingan mengenai penonton PT LIB bergantung pada perizinan. Hal itu akan dibicarakan dalam RUPS dengan klub pada 15 November mendatang. Rapat umum pemegang saham pada 15 November, agenda utamanya adalah membahas subsidi, keuangan, hingga pergantian direksi PT LIB. Perubahan struktur harus dilakukan secepatnya karena Direktur Utama PT LIB, Akmal Hadian Lukita, ditetapkan sebagai salah satu tersangka tragedi Kanjuruhan. Cepat berjalan Liga 1 di Indonesia nanti. Itu guys, 3 berita utama yang ada dalam video ini tadi. Yang pertamanya kemenangan timnas ataupun pasukan Elkin Begot, yaitu Gillingham FC yang telah layak ke 16 babak besar di Carabao Cup. Itu penting sebab 16 babak besar ini termasuklah pasukan-pasukan Liga Inggris ya, seperti Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool dan banyak lagi. Jadi disitulah Elkin Begot nanti menunjukkan penampilan dan aksi bakatnya itu kemungkinan akan intai-intai oleh pasukan-pasukan daripada Liga Inggris ini. Sekiranya Elkin Begot dapat memikat hati mereka ini, tim-tim yang besar seperti Liverpool, Manchester City. Ini satu sejarah lagi bagi Indonesia sekiranya dia dapat bermain dengan Liga Inggris itu nanti. Mudah-mudahan Elkin Begot akan dapat memamerkan aksi-aksi yang begitu baik memberangsangkan nanti. Dan berita yang keduanya terkait dengan Jordi Amat, Sandy Walsh, dan juga McClough. Itu kemungkinan besarnya memang mereka akan bermainnya. Kita doakan sama-sama. Jadi itu prosesnya memerlukan peraturan dan step by step. Jadi kita mendoakan saja semoga ianya berjalan dengan lancar dan nanti akan dapat bermain dengan timnas Indonesia. Dan seterusnya berita yang terakhir terkait dengan penganjuran di Liga 1 Indonesia itu juga kita mendoakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dapat sebelum April tahun depan akan berakhir Liga 1 di Indonesia ini, karena bulan Mei tahun depan Piala Dunia U20 akan berlangsung di Indonesia juga. Itu yang perlu dipadatkan jadwalnya. Jadi apapun kita doakan sekali lagi semoga sepak bola di Indonesia juga dengan pemain-pemain lain, naturalisasi pemain yang berkarir di luar negeri itu akan sukses semua apa yang mereka lakukan pada saat ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat guys, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.